Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Zona Inspirasi. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya ya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Leo. Energi di bulan Juli Agustus. Nah, seperti biasa, sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum energi semua orang ya. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai general reading untuk zodiak Leo di bulan Juli Agustus. Four of Cups, Three of Wands, the Moon, Three of Pentagram, the Devil. Ini saya merasakan mungkin dari beberapa Leo. Ada beberapa Leo yang justru ada sebuah konflik, ada suatu kesalahpahaman, ada suatu selisih paham di dalam hubungan asmara kamu, Leo. Ini saya merasakan. Ini dari beberapa Leo ya, tidak semua. Ini saya merasakan seperti itu. Adanya sebuah konflik, salah paham, selisih paham yang sehingga membuat hubungan kamu ini putus. Ya, ini untuk hubungan asmara kamu. Ini yang saya rasakan. Dan di sisi lain, untuk apa ya? Untuk hal yang kamu dapatkan. Ini untuk hal yang kamu dapatkan ya. Mungkin dari beberapa Leo, kamu sudah mendapatkan ada sebuah pendapatan di dalam usaha, karir, ini ada suatu kemajuan yang sudah kamu dapatkan, ataupun ada suatu keuangan yang lebih yang sudah kamu dapatkan. Ini kamu harus bisa bersyukur. Kamu harus pandai mensyukuri, pandai bersyukur atas nikmat yang sudah kamu dapatkan. Karena apa? Karena nikmat yang kita dapatkan itu semua bersumber dari Sang Pencipta alam. Nah, jadi kita harus pandai-pandai bersyukur dan mensyukuri agar apa? Agar nikmat yang sudah kita dapatkan itu dilipat gandakan. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Dan ini ada sebuah kartu Three of Wands. Three of Wands, jika kamu mempunyai rencana ya, kamu ini harus mempunyai persiapan yang matang. Nah, jika keinginan kamu ataupun mimpi kamu itu tinggi, nah, kamu harus mengimbanginya dengan cara-cara yang sesuai untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan. Jika apa yang kamu lakukan, persiapan kamu kurang, ya, itu justru hasilnya gagal, ataupun hasil yang kamu dapatkan justru tidak akan maksimal ya. Boleh-boleh saja, bahkan baik jika kita mempunyai mimpi, mempunyai keinginan yang tinggi, itu bagus, tetapi kita harus mengimbanginya dengan cara yang sesuai ya, dengan perencanaan yang sesuai agar hasil yang kita dapatkan itu maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi jika keinginan kita terlalu tinggi, mimpi kita terlalu tinggi, tetapi apa yang kita usahakan itu tidak sebanding dengan mimpi kita, tidak sesuai dengan mimpi kita, maka hasilnya tidak akan maksimal. Maka jika kamu bisa menyesuaikan keinginan dan kemampuan kamu, nah maka
hasil yang maksimal itu akan kamu dapatkan. Nah, ya, the moon, akan ada suatu ketidakbaikan. Bisa dibilang ini adalah suatu kartu yang ada hubungannya di dalam hubungan asmara kamu ataupun di dalam pekerjaan kamu, ya. Karena ini saya merasakan akan ada suatu ketidakbaikan yang akan kamu dapatkan. Bisa di dalam hubungan asmara kamu ataupun pekerjaan, karir, usaha yang kamu jalani. Karena ada seseorang yang orang ini tidak suka dengan kamu. Dia ingin menjatuhkanmu. Dia selalu berusaha untuk menghancurkan hubungan kamu, menjatuhkan kamu di dalam pekerjaan kamu. Bisa dibilang adanya suatu sedikit contoh ya ini, adu domba, terus menjelek-jelekan, bisa dibilang seperti itu. Dia selalu dia selalu berbicara tidak baik tentang kamu di orang lain. Ataupun jika di dalam hubungan asmara, justru orang ini suka mengompor-ngompori pasangan kamu. Dia suka menjelek-jelekan kamu di pasangan kamu. Nah, sehingga membuat pasangan kamu ini terkadang berpikir negatif tentang kamu. Karena dia ini pasangan kamu ini gampang percaya orangnya. Dia suka percaya dengan apa yang dia dengarkan, informasi yang dia dengarkan dari orang lain. Nah, itulah yang terjadi. Mungkin seperti yang saya bilang tadi ya di awal, akan ada suatu hubungan yang putus di dalam hubungan Leo. Dari beberapa Leo ini justru akan ada suatu konflik di dalam hubungan asmara. Bisa jadi itu karena adanya seseorang ataupun pihak ketiga yang memang ingin merusak hubungan asmara kamu. Nah, bisa dibilang seperti itu. Karena kartu The Moon adalah adanya seseorang yang ada di sekitar kamu. Orang ini memang ingin menjatuhkanmu, ingin menghancurkanmu. Ya, terlebih yang energinya yang terasa adalah yang akan dia lakukan ini adu domba. Ya, dia akan berkata yang tidak baik, berkata yang tidak tentang kamu kepada orang lain ataupun pasangan kamu. Ini yang saya rasakan. Jadi kamu harus mewaspadai itu. Ya, adanya seseorang yang memang ingin menjatuhkanmu, menghancurkanmu di dalam hubungan, usaha, karir, ya. Tetapi jangan sampai kamu ini terpancing dengan emosi. Jika kamu terpancing dengan emosi, justru hal itu akan semakin membesar. Maka dari itu, kamu harus bisa mengontrol emosi kamu, menjaga pikiran dan hati kamu agar tetap tenang. Jika kamu terpicu, ya, terbawa emosi dengan hal-hal itu, justru semua itu akan semakin membesar dan akan semakin berantakan. Kamu harus bisa menyelesaikan semua itu secara bijak dan secara tenang, agar hal-hal itu tidak semakin besar dan justru akan terselesaikan. Maka jangan sampai terpancing emosi ya, agar hal itu tidak semakin membesar. Dan di sini ada sebuah kartu Three of Pentagram, adanya suatu peningkatan di dalam usaha, karir yang kamu jalani. Keuangan kamu meningkat, usaha kamu meningkat. Nah, inilah yang saya rasakan dari kartu Three of Pentagram. Ya, adanya suatu peningkatan. Dan di sisi lain, terlebih di dalam beberapa Leo yang kamu menjalani usaha perdagangan. Nah, untuk Leo yang menjalani suatu perdagangan, ini peningkatannya sangat pesat di dalam usaha yang kamu jalani. Untuk yang perdagangan ya. Dan untuk yang selain perdagangan ini akan ada perkembangan ya. Akan ada perkembangan, akan ada peningkatan, tapi tidak semeningkat seperti yang ada di bidang perdagangan. Ini yang saya rasakan. Dan ini sedikit saran ya, sedikit saran. Lakukan usaha yang memang itu adalah vision kamu, sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan skill kamu. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan rasa nyaman, dengan rasa enjoy, dengan rasa happy, itu justru hasil yang kamu dapatkan akan maksimal, ataupun hasilnya justru akan melebihi keinginan kamu. Jika kamu melakukan pekerjaan yang kamu ini merasakan nyaman, happy, ya, maka apapun pekerjaan yang kamu jalani, kamu akan mendapatkan suatu keberhasilan. Tetapi jika kamu melakukan sesuatu tanpa ada rasa nyaman saat kamu mengerjakannya, tanpa ada rasa happy kamu mengerjakannya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Ini yang saya rasakan.
Dan di sini pun ada kartu The Devil. The Devil mungkin dari beberapa Leo ada suatu ikatan. Mungkin kamu sudah merasa jenuh, merasa sudah tidak betah di dalam lingkup pekerjaan yang kamu jalani. Tetapi di sisi lain mungkin karena adanya kontrak pekerjaan, kontrak kerja. Nah, itulah yang sehingga membuat kamu secara terpaksa untuk tetap menjalaninya. Meskipun kamu sudah merasa lelah, sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa kamu ini ingin cepat-cepat pergi dari tempat pekerjaan itu. Kamu ingin cepat-cepat pindah pekerjaan, ya. Karena ini yang saya rasakan seperti itu. Dari beberapa Leo kamu sudah merasa tidak nyaman, kamu ingin pindah tempat kerja, tetapi karena ada alasan lain yang sehingga membuat kamu tetap di situ dan memaksakan diri untuk tetap lanjut mengerjakan pekerjaan itu. Bisa jadi itu karena adanya suatu kontrak kerja, ya. Dan di sisi lain, untuk sebuah hubungan asmara, mungkin dari beberapa Leo, kamu sedang menjalani hubungan asmara yang kamu ini merasakan sedih, kamu merasakan kecewa, kamu dikhianati, kamu diduakan. Nah, tetapi di sisi lain, hati kamu ini memberontak. Hati kamu berkata ingin pergi, ingin menyudahi hubungan itu. Tetapi di sisi lain, justru pikiran kamu ini tidak ingin kamu ini jauh dengan si dia. Ataupun justru ada alasan lain yang sehingga membuat kamu tetap bertahan untuk tetap menjalin hubungan asmara ini. Ada alasan lain, alasan yang sangat kuat bagi diri kamu yang sehingga membuat kamu tetap bertahan. Meskipun kamu disakiti, kamu dikhianati, kamu ini tetap bertahan dalam hubungan ini karena ada alasan lain dan itu yang saya rasakan alasannya sangat kuat untuk bagi diri kamu, ya. Yang saya rasakan. Dan dari beberapa Leo saya juga merasakan adanya suatu hubungan asmara yang tidak baik. Seperti halnya ada campur tangan magic. Ada campur tangan magic di dalam hubungan asmara kamu. Ini seperti halnya kamu ini dipaksa untuk tetap bertahan, untuk dipaksa untuk menjalin hubungan dengan pasangan kamu. Ini untuk beberapa maksudnya, ya. Ini tidak semua Leo, hanya untuk beberapa Leo, ya. Adanya suatu hubungan yang ada campur tangan magic, ya. Dan sedikit contoh adanya suatu hal magic, terkadang ini tidak ada alasan lain, ya, tidak ada suatu alasan. Tetapi hati kamu ingin pergi, kamu ingin menyudahi hubungan ini, tetapi pikiran kamu justru tidak mau jauh dari pasangan kamu, tidak mau pergi meninggalkan pasangan kamu. Kamu ingin selalu dekat, pikiran kamu ini selalu ingin dekat dengan pasangan kamu. Meskipun kamu disakiti, dikhianati, tetapi kamu ingin tetap bersama dia. Nah, inilah yang terkadang ada campur tangan magic. Dan seperti halnya jika kamu di saat kamu tidur, tiba-tiba tengah malam, kamu ini tiba-tiba terbangun secara kaget, tanpa sebab. Kamu ini tiba-tiba terbangun secara kaget. Dan itu terjadi kepada kamu ini sering setiap malam, ya. Nah, itulah tanda-tanda bahwa ada suatu campur tangan magic di dalam diri kamu, terlebih di dalam hubungan asmara, ya. Ini yang saya rasakan. Dan ada sebuah kartu The Judgment. The Judgment adalah sebuah hasil pencapaian atas apa yang kamu lakukan di masa lalu. Apa yang kamu lakukan di masa lalu, ini akan kamu dapatkan hasilnya untuk kedepannya. Hasil yang kamu dapatkan bisa baik ataupun buruk. Itu tergantung apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan di masa lalu. Jika apa yang kamu lakukan di masa lalu adalah suatu hal yang positif, maka yang kamu dapatkan adalah hal yang positif pula. Tetapi jika yang kamu lakukan di masa lalu adalah suatu hal yang negatif, maka kamu akan mendapatkan hal yang negatif pula. Karena kartu The Judgment adalah sebuah kartu yang bermakna hasil pencapaian, hasil atas apa yang kamu kerjakan ini akan terbayarkan, akan kamu dapatkan. Bisa dibilang seperti itu, ya. Semoga hasil yang kamu dapatkan, pencapaian yang kamu dapatkan ini adalah hasil yang bermakna positif. Ya, semoga ini adalah hasil atas kerja keras kamu dan kerja keras kamu akan terbayarkan. Kamu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan maksimal, yang positif, yang baik. Semoga, ya. Karena The Judgment ini ada dua hal hasilnya, bisa negatif ataupun positif.
Dan semua itu tergantung atas apa yang kamu lakukan, atas apa yang kamu kerjakan di masa lalu. Ini yang saya rasakan ya. Dan dari beberapa juga, ini seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini ada kartu Three of Cup, Three of Crest. Nah, ada suatu hubungan yang akan putus. Ya. Akan ada suatu hubungan yang akan renggang. Dan itu semua karena hadirnya orang ketiga. Three of Cup. Hadir orang ketiga di dalam hubungan kamu. Bisa dibilang orang ketiga ini yang pasangan kamu yang justru menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kamu, ataupun justru orang ketiga ini dia ini suka menjelek-jelekanmu di pasangan kamu, ya maksudnya orang ketiga ini dia ingin menghancurkan hubungan kamu. Nah, bisa dibilang seperti itu juga ya. Dan terjadilah suatu hubungan yang putus. Adanya suatu konflik, Nine of Wands, konflik, perselisihan, pertengkaran. Nah, ini yang saya rasakan. Strike, kartu The Strike dan kartu King of Cup. Kamu harus selalu bijak. Kamu harus bisa menilai dan memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu harus bisa bijak dalam menilai sesuatu. Agar apa? Agar kamu ini bisa memutuskan dan menentukan hal yang baik untuk diri kamu, dan agar apa yang kamu lakukan ke depannya itu akan membawa kamu ke dalam suatu kebahagiaan, kesuksesan. Jadi kamu harus pintar-pintar, kamu harus bijak dalam menilai sesuatu, terlebih dalam mendengarkan informasi, kamu juga harus lebih bijak, ya. Dan kamu ini pasti bisa menyelesaikan semuanya. The Strike, kamu ini pasti bisa menyelesaikan semuanya. Karena kartu The Strike ini bermakna kamu ini pasti bisa menyelesaikan hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Meskipun sulit, meskipun berat, kamu itu pasti bisa menyelesaikannya. Fifth of Wands, Ten of Wands adalah sebuah kartu yang menandakan bahwa meskipun jalan yang kamu lalui penuh dengan liku-liku, penuh dengan tantangan, penuh hal-hal yang berat, tetapi pada akhirnya kamu akan berhasil menuju ke puncak, menuju ke ke sebuah keberhasilan, menuju ke sebuah kesuksesan yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ini yang saya rasakan. Karena ada kartu Fifth of Wands, Ten of Wands, ini adalah bergambarkan seseorang yang berada di puncak. Dan di sini seseorang yang berada di bawah. Dia ingin berada di atas. Tetapi jalannya ini penuh liku-liku. 3 matahari, di sini 5 matahari ya. Menandakan bahwa memang banyak tantangan, banyak kesulitan yang dihadapkan kepada kamu. Ya, tapi yakinlah, meskipun sulit, meskipun berat yang kamu hadapi, yang kamu jalani, di balik semua itu akan ada suatu keberhasilan yang akan kamu dapatkan. Jika kamu mampu melewati tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu, maka kamu akan mendapatkan suatu keberhasilan, kesuksesan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi jika sebelum kamu melangkah justru kamu menyerah atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, justru kamu membuat kamu menyerah dan tidak bersemangat lagi, maka kesempatan yang ada di depan kamu yang seharusnya kamu dapatkan itu semua justru akan lewat begitu saja karena kamu menyerah atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, ya. Karena di sini memang perjalanan yang penuh liku-liku, hal yang berat, hal yang penuh tantangan ini memang harus kamu jalani, dan ini memang yang dihadapkan kepada kamu, yang harus kamu jalani dan yang harus kamu selesaikan. Jika kamu mampu menyelesaikan semuanya, maka sebuah keberhasilan yang akan kamu dapatkan, ya. Dan di sisi lain, Six of Crest, dari beberapa Leo, justru kamu pergi. Banyaknya hal-hal yang dihadapkan kepada kamu sehingga membuat kamu ini lelah pikiran, lelah hati, dan kamu lebih memutuskan untuk pergi, menghindar dari hal tersebut karena mungkin kamu tidak ingin masalah itu semakin besar, semakin rumit, dan kamu pun sudah merasa lelah karena mungkin kamu sudah berkata yang jujur, kamu sudah berkata yang sebenarnya, tetapi kamu tidak pernah didengarkan. Nah, itulah yang membuat kamu lelah. Maka kamu lebih memilih untuk pergi meninggalkan hal tersebut. Karena di sini saya merasakan kamu pergi meninggalkan
masalah itu bukan karena kamu menghindar, bukan karena kamu takut menghadapinya, bukan, ini yang saya rasakan. Kamu hanya ingin apa ya? Mencari sebuah ketenangan hati, mencari sebuah ketenangan pikiran ya. Karena kamu sudah merasa lelah dalam menghadapi hal-hal tersebut dan itu membuat kamu ini lebih memilih untuk pergi, mencari sebuah ketenangan, mencari sebuah kebahagiaan ya. Siapa tahu mungkin dari beberapa Leo, kamu berpikir siapa tahu di sana kamu menemukan jalan keluar atas hal-hal tersebut dan kamu mampu melupakan hal-hal yang tidak enak yang sudah kamu alami. Nah, bisa dibilang seperti itu. Karena di sini ada Six of Cups bergambarkan perahu dan tertancap-tancap keris. Jadi dari beberapa Leo kamu memang melakukan sebuah perjalanan, tetapi dalam perjalanan kamu ini membawa suatu beban, membawa suatu masalah yang kamu bawa. Kamu memang mencari sebuah ketenangan hati, mencari sebuah ketenangan pikiran, ya. Ini yang saya rasakan, oke? Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Selalu bijaklah dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.